Pertolongan Allah kepada orang-orang yang mau berdakwah antara lain adalah kalau mereka dimusuhi, pasti Allah membela. Ya, Allah berfirman di surat 37 ayat 171, "Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin." Sungguh telah tetap janji kami kepada hamba-hambaku yang menjadi utusan. Innahum lahumul mansurun, mereka pasti akan ditolong. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan tentaraku pasti menang. Bagaimana kalau Nabi Muhammad itu bisa mengatur skenario supaya terjadi sesuatu dan nanti ayatnya klop? Nggak mungkin. Ya. Nah, itu Allah menyebutnya wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, sebagian dari sebagian, agar kamu membacakan kepada mereka perlahan-lahan. Jadi Rasulullah mendiktinya satu ayat demi satu ayat. Kemudian manusia membacakan kepada manusia, dan kami menurunkan bagian demi bagian. Itu selama 23 tahun. Nah, jadi kalau kuliah S1 4 tahun itu belum apa-apa dibanding dengan ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu dipelajari oleh para sahabat selama 23 tahun, selama Rasulullah menjadi Nabi. Jadi kalau kita ngaji, pengajian kita ini sudah berapa tahun, Bu? Mulai tahun 1999 kalau nggak salah ya. Berarti sudah 20 tahun. Tapi kita kan hanya 1 jam seminggu. Kalau Al-Quran 24 jam sehari. Ya, jadi kita belum intensif ya. Oke, kita lanjutkan. Agar Al-Quran itu tetap terjaga keasliannya dan lestari ajarannya, Allah membuat ayat-ayat Al-Quran itu mudah dihafal oleh orang-orang yang berilmu. Nah nih, Allah menyebutnya itu orang-orang yang berilmu. Jadi kalau kepingin menghafal Al-Quran ya disertai ilmu, misalnya sambil dipelajari maknanya dan sebagainya. Sehingga Al-Quran itu bersemayam di hati atau di dada orang-orang yang berilmu tadi. Allah menyebutnya bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata dalam dada orang-orang yang berilmu. Jadi Al-Quran itu untuk dihafal. Dulu ada orang yang mengkritisi saya, Al-Quran kok dihafal? Al-Quran itu tidak untuk dihafal, tapi dibaca. Kalau dibaca itu ya nggak usah dihafalkan dan lihat tulisan. Saya balik bertanya, kamu kalau sholat itu membaca Fatihah enggak? Membaca kan? Kata-katanya aja membaca. Ketika kamu membaca Al-Fatihah di dalam sholat, kamu melihat tulisan enggak? Tidak. Jadi berarti membaca itu tidak harus melihat teks. Mengucapkan itu, Al-Quran itu sudah membaca namanya. Nah ini Allah juga supaya orang-orang itu mau belajar, Allah memberi motivasi kepada kita. Memberi motivasinya misalnya Allah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Ini logikanya gampang kok, bahwa orang yang mengajarkan Al-Quran itu adalah orang yang paling baik, orang yang paling mulia. Begini logikanya misalnya, seseorang, saya misalnya, saya mulia atau tidak itu tergantung siapa yang saya tempelin. Ya, siapa yang saya tempelin. Yang saya tempelin itu misalnya bisa orang yang saya bantu. Kalau saya membantu seorang menteri, maka saya ini bisa disebut seorang dirjen. Ya. Sebenarnya dirjen itu kan pembantu menteri. Tapi karena menteri itu levelnya tinggi, maka ini tidak disebut pembantu, tapi disebutnya
dirjen, sekjen, dan sebagainya. Tapi kalau saya membantu seorang presiden, saya naik, saya menjadi menteri. Jadi kemuliaan saya itu bergantung pada siapa yang saya bantu. Kalau kita membantu Allah, maka kita menjadi, kemuliaan kita terangkat. Sedangkan Allah itu adalah yang paling mulia. Oh, bantu Allah itu gimana? Misalnya gini, Allah itu berfirman, firman-Nya itu antara lain adalah Al-Quran. Kalau Allah mulia, maka firman-Nya mulia. Kalau kita membaca Al-Quran, berarti kita membaca buku yang paling mulia. Bandingkan orang membaca Al-Quran dan membaca buku komik Doraemon. Tentu beda. Tentu beda. Jadi, kalau kita dalam keomongan sehari-hari, kita bisa bilang, you are what you say, you are what you eat, you are what you read, dan sebagainya. Dan ini, you are what you serve. You are what atau who you serve. Kamu itu sebenarnya nilainya sama dengan apa yang kamu bantu, siapa yang kamu bantu. Kamu sebenarnya levelnya apa yang kamu baca. Orang yang bacaannya Kompas dan bacaannya Poskota tentu levelnya beda. Orang yang bacaannya Poskota dan orang yang bacaannya Jakarta Post, tentu juga beda. Nah, orang yang setiap hari bacanya Al-Quran tentu beda. Nah, kemudian di samping orang-orang yang terlibat langsung dalam pembelajaran Al-Quran, Allah juga menawarkan pahala yang setimpal kepada orang-orang yang membantu atau memfasilitasi orang-orang dalam belajar mengajar Al-Quran. Jadi kalau mempelajari Al-Qurannya itu mulia, atau mengajarkannya Al-Quran itu mulia, memberi fasilitas kepada yang belajar itu mulia, memberi fasilitas kepada yang mengajar itu mulia. Misalnya, ini pengajian kita ini kan selalu orientasinya ke ayat Al-Quran, ke Al-Quran. Mudah-mudahan saya yang mencoba menjelaskan ayat Al-Quran ini, saya ikut terangkat. Juga yang memfasilitasi, Bu Reni yang memfasilitasi kita untuk pertemuan ini, Bu Mia yang suka mengatur, dan kalau Bu Reni berhalangan terus ambil alih dan sebagainya, itu juga dapat bagian. Yang hadir juga dapat bagian, karena Bu Reni, Bu Mia mengatur Zoom meeting ini, tapi tidak ada satupun yang hadir. Untuk apa? Ya. Oleh karena itu, membantu memfasilitasi Al-Quran dalam hal ini, dalam arti luas, apakah mengajar atau belajar dan sebagainya, itu akan mendapatkan pahala yang setimpal atau berlipat-lipat dari Allah. Ya, misalnya memfasilitasi itu gimana? Memfasilitasi itu bisa saja seperti ini, mengorganize atau mengadministrasikan Zoom meeting, atau membuat TPA, atau membuat rumah tahfidz, atau membuat pesantren. Pahala mendirikan pesantren, mendirikan TPA, dan rumah tahfidz bisa terus mengalir pahalanya sepanjang tempat itu masih dimanfaatkan untuk pembelajaran Al-Quran. Nah, pengajian kita ini dulu disponsori, siapa dulu ya yang memulai ya? Ini kan dulu teman-teman PPM itu, Mbak Mia, Mbak Yul, dan juga Bu Naindra. Nah, dan sekarang itu memfasilitasi sampai sekarang. Itu kan pahalanya jalan. Nanti misalnya, Bu Mia, saya sudah meninggal. Ternyata pengajian ini masih jalan terus. Saya diganti oleh siapa? Oleh orang lain. Bu Mia dan kawan-kawan sudah diganti oleh orang lain. Sepanjang pengajian ini masih berjalan, mudah-mudahan kita semua yang dulu sebagai founding people itu akan mendapat aliran pahala. Itu yang namanya amal jariah. Ya. Jadi orang sudah mati itu masih bisa dapat pahala, asal
belum hari kiamat. Ya, jadi kalau kita meninggal di alam kubur, belum masuk ke kiamat, maka orang itu masih bisa dapat pahala. Misalnya anak kita mendoakan kita sudah di kuburan, kita dapat pahala tambahan lagi. Masjid yang kita bangun dipakai orang, kita dapat lagi. Jadi kalau orang mengatakan nggak ada tuh, kalau sudah mati tuh nggak ada pahala, dia salah paham. Kalau dikatakan setelah mati tidak ada yang bisa mengalir, itu mati yang kemudian sudah sampai di hari kiamat. Sebelum hari kiamat, pahala itu masih bisa ngalir. Ya. Allah berfirman di surat An-Nisa, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha." Siapa yang memberi pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Jadi kalau kita menganjurkan, ayo ngaji, terus kemudian orang itu mau ngaji, dan kemudian perilakunya berubah menjadi lebih baik, mudah-mudahan kita juga dapat bagian. Ya. Dianggap ikut andil juga di dalam melestarikan Al-Quran. Orang-orang yang menghafal Al-Quran dapat pahala melestarikan Al-Quran. Orang yang memberi makan atau beasiswa kepada para santri yang sedang menghafal Al-Quran, itu juga dapat bagian. Ya. Ini untungnya besar itu. Orang-orang yang memfasilitasi santri yang menghafal Al-Quran bahkan bisa memperoleh pahala yang bisa berlipat-lipat. Karena apa? Misalnya gini, dia memberi satu porsi makan siang misalnya. Kalau anak itu, santri itu tidak makan siang, lemes dia. Kalau dia lemes, dia nggak sanggup ngaji, membaca Quran, menghafal. Kemudian karena kita kasih satu porsi makan, terus dia giat, lalu dia rajin membaca Al-Quran, dia menghafal, dapat 10 ayat. Kalau penghafal Al-Quran itu 10 ayat itu sebentar, itu 1 jam udah, setengah jam itu udah selesai. Ya, kalau sudah terbiasa penghafal Quran itu 10 ayat itu biasa dalam waktu sekejap. Kalau dia 1 hari kok 2 halaman, itu berarti sudah hafal, tapi terus diulang-ulang supaya lancar. Tapi menghafal 2 halaman, 2 halaman itu biasanya kalau anak-anak yang normal lah kecerdasannya, itu cukup 1 jam. Kemudian tapi 1 jam saja tidak cukup, karena begitu hafal setelah 1 jam sebentar lagi lupa. Nah, terus sehari itu diulang terus supaya tetap setia di pikirannya. Ya, jadi itu namanya makanan yang berkah atau rezeki yang berkah. 1 porsi makan yang dikonsumsi seorang santri bisa menghasilkan puluhan ayat yang dihafal. Belum lagi nanti kalau santri ini sudah menjadi ustadz, lalu dia punya santri lagi. Dia bisa menjadi ustadz kan karena dia menghafal Al-Quran. Dia bisa menghafal Al-Quran karena kita beri makan. Nah, berarti memberi makan 1 porsi saja, itu pahalanya bisa bukan hanya kepada santri itu, tapi juga dari murid-muridnya. Masya Allah, itu jadi tidak rugi. Itu saya cerita gini karena kan saya sudah membuktikan bahwa ya Allah, ini kita menggratiskan santri makannya, baik yang di Semarang maupun di Jakarta. Kok duitnya kok cukup? Itu ada Pak Suroso itu heran. Kok ada kegiatan itu yang spendingnya itu jelas ada, tapi revenue-nya tidak jelas. Aku ingin membuktikan, silakan Bapak. Karena dia ingin membuktikan, saya masukkan ke dalam kepengurusan rumah tahfidz yang di Rawamangun. Dia baru percaya. Oh iya ya, bisa ya. Itu dia istilah dia itu intangible itu. Ya. Jadi pertolongan Allah yang diberikan kepada pertolongan Allah. Lalu begini, setelah kita itu menolong Allah, nanti kan Allah memberi pertolongan. Nah, pertolongan Allah itu bentuknya apa? Pertolongan Allah yang diberikan kepada penolong di bidang Al-Quran, terutama yang menghafal Al-Quran, adalah surga di kelas yang paling atas. Karena apa?
Orang-orang yang hafal Al-Quran itu besok di hari perhitungan, di hari hisab, itu setelah dihitung-hitung silahkan masuk surga. Setelah ada di surga itu levelnya banyak ya, level dari segi kenyamanan. Dari segi kenyamanan itu banyak sekali. Nanti akan ada malaikat yang mengatakan gini, Iqra wartaqi. Hadis yang lain bunyinya Iqra was'ad. Bacalah Al-Quran lalu naiklah. Warattil, dan bacalah Al-Quran dengan tartil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah Al-Quran pelan-pelan saja seperti kamu baca dulu di dunia. Terus orang yang hafal ini membaca satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat itu. Naik lagi. Nah, jadi levelnya meningkat. Terus lagi baca lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Naik lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan naik lagi. Maliki yaumiddin. Naik lagi. Orang yang hafal 30 juz ini disuruh baca sampai minal jinnati wan nas. Silakan naik. Nah, ketika naik yang minal jinnati wan nas tadi, tidak ada level yang lebih tinggi. Artinya apa itu? Itu kan berarti dia bergabung dengan para rasul dan para nabi. Nggak ada lagi yang lebih tinggi. Ya. Nah, bagi kita nggak usah kecil hati. Aku hafalnya hanya surat-surat pendek. Ya paling tidak Al-Fatihah itu sudah 7 ayat. Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad. Jadi paling tidak sudah agak lumayan lah ya. Tapi jangan terlalu puas. Biasanya kalau ternyata pahalanya banyak, nanti sampai di sana tahu begitu aku menghafalkan terus ya tiap hari gitu. Nah, mumpung kita belum ada di sana, kita mencoba menghafal Al-Quran setiap hari ditekuni. Udah 1 hari 1 ayat aja deh. Atau 3 hari 1 ayat. Caranya 1 ayat ini dihafalkan hari ini, 2 hari berikutnya memperkuat hafalannya. Setelah kuat, hari keempat tambah lagi 1. Terus 2 hari berikutnya bukan dibiarin, itu diulang-ulang lagi sampai betul-betul nempel. Ya. Kemudian itu tadi mengenai melestarikan Al-Quran yang dijanjikan oleh Allah. Contoh lain dalam menolong Allah adalah ikut berpartisipasi di dalam merealisasikan janji Allah untuk memberi rizki kepada anak. Allah itu berjanji di surat Al-Isra, ini konteksnya zaman dulu, sebelum Al-Quran turun, itu orang-orang Arab suka malu kalau punya anak perempuan. Lalu kalau anaknya perempuan dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup. Dan sekarang praktek membunuh anak itu masih banyak, yaitu melalui aborsi. Jadi membunuh anak itu biasa. Cuma sekarang ini lebih canggih ya, sebelum lahir sudah dibunuh. Dokternya pun juga ada dokter-dokter tertentu yang melakukan itu. Motivasinya macam-macam. Kalau zaman Al-Quran belum turun, itu motivasinya karena malu punya anak perempuan. Kalau sekarang bisa karena malu ketahuan tidak punya suami, bisa juga karena takut miskin. Nah, ayat ini konteksnya yang takut miskin. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Di dalam Al-Quran, jangan membunuh anak itu ada 2 versi. Yang satu yang ini, membunuh anak karena takut miskin. Berarti miskinnya kapan? Sekarang atau masa depan? Kalau dikatakan takut miskin, berarti takut miskin di masa depan. Sekarang saja pas-pasan. Kalau tambah 1 anak lagi, 2 anak lagi, berarti duit yang seperti sekarang ini dibagi lebih banyak lagi, lalu kita miskin. Itu khosyata imlaq, takut miskin. Ada versi satu lagi di Al-Quran, jangan membunuh anakmu karena kemiskinan.
Jadi miskinnya sekarang. Karena ada kesulitan, kemudian anaknya dibunuh. Dua-duanya dilarang. Dan Allah meyakinkan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rizki kepada mereka, anak-anak itu, dan juga kepada kalian. Jadi, anak itu belum lahir, ya rizkinya seperti sekarang. Tapi nanti kalau anak lahir, rizkinya akan ditambah. Tentu ini untuk orang yang normal ya. Orang yang normal itu ya orang yang mau kerja. Ya kalau orang yang tidak mau kerja ya tambah anak, tambah miskin. Itu bukan karena anaknya, tapi karena kemalasannya. Ya. Bagaimana cara berpartisipasi di situ? Cara berpartisipasinya adalah antara lain memberi makan kepada anak yatim. Ini saya berikan contoh anak yatim karena anak yatim biasanya bapaknya sebagai orang yang mencari nafkah itu meninggal sehingga tidak ada income masuk. Nah, kemudian orang-orang lain yang mempunyai kelebihan dianjurkan oleh Allah memberi makan kepada anak yatim itu. Juga kepada orang-orang yang miskin dan kepada termasuk kepada anak sendiri. Nah, itu Allah menganjurkan memberi makan. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Ayat ini kelanjutan dari ayat sebelumnya bahwa orang yang baik akan masuk surga. Kelakuan mereka antara lain adalah mau memberi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada tawanan perang. Loh, tuh Pak, tawanan perang itu kan berarti musuh. Musuh saja kita dianjurkan memberi makan, apalagi yang tidak memusuhi kita. Dan kita memberinya makan, makanan yang kita sendiri senang. Bukan makanan yang kita sudah tidak suka, kita mau buang baru kita kasihkan. Enggak. Ya, terhadap orang-orang yang memberi makan atau memberi nafkah, Allah berjanji akan menggantinya. Jadi kalau kita memberi kepada anak yatim, Allah akan mengganti. Dengan demikian kepada mereka yang suka memberi nafkah atau memberi makan, Allah akan memberi kemudahan dalam memperoleh rizki. Kemudahan karena kan diganti lagi oleh Allah, diganti lagi. Berarti dia akan menjadi lebih mudah rizkinya. Allah menjanjikan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian nafkahkan, kalimat ini nafkah ya, tidak sedekah atau zakat. Nafkah. Jadi nafkah itu bahasa Inggrisnya itu spending. Apapun yang kamu spend, nah spend ini termasuk untuk makan diri sendiri, makan istri, makan anak-anak. Apapun yang kamu spend untuk makan, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, Allah adalah sebaik-baik yang memberi rizki. Janji yang lain, ini waktunya sudah, masya Allah, tinggal sedikit. Nah, satu lagi, contoh. Allah berjanji akan menyempurnakan agamanya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang-orang itu pada kepingin mematikan cahaya Allah, artinya mematikan Islam. Dengan mulut mereka, dengan fitnah. Itu banyak sekarang ini di medsos. Karena undang-undangnya itu di undang-undang yang mengancam orang yang menghina agama itu dibuang supaya orang-orang itu bisa menghina agama. Itu berarti siapa itu? Ya orang-orang yang tidak beragama supaya bisa menghina agama. Nggak usah khawatir. Wallahu mutimmu nurih. Allah pasti akan membuat agamanya, cahayanya itu makin sempurna. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu tidak suka. Jadi Allah janji Islam akan tetap maju, akan tetap maju. Dimaki-maki, biarin aja. Yang penting apa? Kita berpartisipasi di dalam merealisasi janjinya Allah. Antara lain apa? Dakwah. Ya. Cara menolong Allah dalam hal menyempurnakan cahaya agamanya adalah antara lain dengan berdakwah. Agar dakwahnya efektif, maka cara penyampaiannya harus dengan cara yang baik, nggak usah dengan cara permusuhan. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia, dakwailah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah itu kebijaksanaan dan pelajaran yang baik.
dan berbantahlah atau berdebatlah kamu dengan cara yang paling baik. Ini sebenarnya bahasa Arabnya bukan hanya yang baik, tapi yang paling baik. Nah, pertolongan Allah kepada orang yang mau berdakwah antara lain adalah kalau mereka dimusuhi, pasti Allah membela. Ya, Allah berfirman di surat 37 ayat 171, "Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin." Sungguh telah tetap janji kami kepada hamba-hambaku yang menjadi utusan. Innahum lahumul mansurun, mereka pasti akan ditolong. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan tentaraku pasti menang. Nah, coba kalau kita baca sejarah, Rasulullah itu perang apapun selalu menang. Karena memang janji Allah, Rasul dan pengikutnya kalau perang pasti menang. Karena mereka membela Allah. Meskipun di perang Uhud itu kocar-kacir, tetapi tetap hasilnya adalah kemenangan. Ya. Nah, kita mudah-mudahan tidak terlibat di dalam peperangan. Mudah-mudahan tidak terlibat. Nah, kalau kita berdakwah, itu kan dalam rangka menjaga cahaya Islam. Maka insya Allah akan menolong. Menolongnya itu, ya kita ini dalam berdakwah kan kita butuh makan. Nanti duit itu datang sendiri. Ketika berdakwah nggak usah cari duit dengan berdakwah. Kalau berdakwah, aku mau mengisi pengajian, tapi aku dikasih uang transport berapa? Nggak usah begitu. Jalurnya itu nanti ada saja, ya, ada saja. Jadi kalau justru malah menurut pengamatan saya, orang yang ketika jadi ustadz khutbah itu mata duitan, itu seringkali tidak disukai oleh masjid-masjid. Kalau nggak disukai, lain kali nggak diundang. Kalau nggak diundang, dia nggak dapat apa-apa. Jadi ya udahlah, kalau dakwah itu ya karena Allah saja. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menyediakan diri kita, menggunakan pikiran kita, tenaga kita, harta kita untuk menolong Allah. Terus pasti dengan kita menolong Allah, Allah akan menolong kita. Kalau kita bekerja kepada Allah, pasti Allah akan take care, ya, akan merawat kita. Ya, ringkasnya yang kita bahas pagi ini adalah bahwa kalau kita menolong Allah, Allah akan menolong kita. Menolong Allah itu caranya antara lain dengan merealisasikan janji-janjinya. Dengan cara berpartisipasi misalnya di dalam menjaga Al-Quran, misalnya lagi berpartisipasi di dalam memberi makan, dan berpartisipasi dengan cara berdakwah. Saya kira sementara begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada yang mengajukan pertanyaan.